Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hari Wahyono selaku dosen pengampu mata kuliah berbicara. Yang saya hormati Mas Miko selaku asisten dosen mata kuliah berbicara, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita diberikan kesempatan untuk bertemu pada kegiatan ini guna membahas salah satu hal yang marak terjadi di kalangan mahasiswa, yaitu bullying. Hadirin sekalian, menurut Harlock, lembaga pendidikan merupakan faktor penentu bagi perkembangan kepribadian remaja, baik dalam cara berpikir, bersikap, maupun cara berperilaku. Dengan demikian, diharapkan remaja tidak melakukan hal yang memperlihatkan perilaku merugikan orang lain. Remaja yang sedang menjalani pembelajaran di institusi pendidikan salah satunya adalah mahasiswa yang berada di lingkungan kampus atau universitas. Pada tingkat pendidikan universitas, sebagian besar mahasiswa telah berada pada periode dewasa awal dan dianggap sudah mempunyai tanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatannya dan memiliki pemikiran yang lebih dewasa serta matang. Dengan demikian, semestinya mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan pemikiran mereka yang lebih matang agar mampu menimbang segala tindakan dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang berdampak buruk bagi berbagai pihak, seperti halnya tindakan perilaku bullying. Apakah hadirin sekalian sebelumnya tahu apa itu bullying? Bullying adalah suatu aksi negatif yang secara intens bertujuan untuk mengintimidasi serta menyakiti orang lain. Perilaku bullying yang dilakukan oleh individu dilatar belakangi oleh berbagai motif, antara lain adanya rasa marah ataupun insecure dalam diri pelaku, keinginan untuk menunjukkan eksistensi dirinya di lingkungan, menjaga dan meningkatkan status maupun popularitas di antara teman sebaya, atau adanya motif balas dendam. Namun, pada kenyataannya, beberapa penelitian menunjukkan adanya bentuk perilaku bullying yang menjadi masalah umum hingga perguruan tinggi. Saya melihat dari makalah mahasiswa Universitas Negeri Jakarta mengacu data dari KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2011 hingga 2018, kasus bullying yang terjadi di lingkungan pendidikan Indonesia berada pada tingkat teratas pengaduan masyarakat, yakni 48% dari 3.474 kasus di bidang pendidikan. Pada 2016, KPAI menunjukkan adanya 131 kasus pengaduan terkait remaja sebagai pelaku bullying, kemudian 2017 mengalami penurunan menjadi 116 kasus. Namun, jumlah kasus pengaduan di bidang pendidikan terkait remaja sebagai pelaku bullying meningkat kembali menjadi 127 kasus pada tahun 2018. Tahun 2017 terjadi kasus perilaku bullying di Universitas Gunadarma, korban dibully oleh 13 mahasiswa lain. Video tersebut tersebar di media sosial dan membuat kasus perilaku bullying di lingkungan kampus menjadi perhatian oleh masyarakat. Pada September 2020 di Universitas Negeri Surabaya juga terjadi kasus bullying. Dari video yang beredar terlihat ketika masa orientasi mahasiswa baru, korban menerima kekerasan verbal dari kakak tingkatnya. Dari data-data di atas terlihat bahwa kasus bullying pada mahasiswa sangat marak. Padahal banyak dampak yang ditimbulkan dari hal tersebut. Individu yang menjadi korban akan mengalami kesulitan dalam bergaul, merasa takut datang ke kampus, sehingga absensi menjadi tinggi dan tertinggal pelajaran, mengalami kesulitan berkonsentrasi dalam mengikuti pelajaran, dan kesehatan mental maupun fisik jangka pendek atau jangka panjang akan terpengaruh. Sementara bagi pelaku bullying juga beresiko, antara lain menyebabkan kecemasan dan depresi, penarikan sosial dan perilaku penyimpang, prestasi akademik memburuk, dan adanya kemungkinan diagnosis ketika dewasa terhadap gangguan kepribadian antisosial. Pelaku bullying juga mengalami konsekuensi psikososial yang merugikan seperti tidak mendapatkan empati dari orang lain akibat tindakan yang dilakukannya. Oleh karena itu, mari kita sebagai mahasiswa penting untuk mencegah penyebaran kasus bullying di kalangan mahasiswa agar tidak semakin menimbulkan dampak buruk bagi korban dan pelaku. Sebagai mahasiswa yang sadar, kita dapat melakukan upaya-upaya seperti: yang pertama, deteksi tindakan pembulian sejak dini. Hal-hal kecil yang menjadi bibit dari bullying harus segera diatasi, seperti memanggil nama siswa dengan nama orang tuanya, menghina bentuk fisik, atau menyakiti fisik. Apapun sebutannya, meskipun bercanda, hal seperti itu tidak dapat dibenarkan. Yang kedua,
Jarak antara mahasiswa baru dengan mahasiswa lama perlu dihilangkan melalui pengadaan aktivitas lapangan beregu yang berkompetisi. Dengan sering melakukan aktivitas bersama, maka akan dituntut rasa bersosialisasi yang pada akhirnya mempererat kebersamaan. Yang ketiga, memanfaatkan pelayanan bimbingan konseling sebagai upaya proteksi dari perilaku bullying. Semisal, dosen yang berada di ranah psikologi dan bimbingan konseling bisa menjadi fasilitator mahasiswa untuk mencegah atau mengatasi apabila terjadi tindakan bullying. Yang keempat adalah pembentukan dukungan teman sebaya atau support group sebagai program universitas dalam mengatasi bullying. Peran teman sebaya yang memiliki fase-fase sama dengan kita akan lebih memiliki kepekaan terhadap kondisi teman sebayanya. Semisal, ketika didapatinya kasus pembulian, maka sebagai teman dari korban harus menjadi garda terdepan untuk mendukung korban. Yang kelima, membantu pelaku menghentikan perilaku buruknya. Dosen atau tenaga pendidik yang sesuai bidangnya wajib membantu pelaku bullying untuk menghentikan perilaku buruknya. Jangan malah mengucilkan mereka. Selain korban, pelaku juga memerlukan penanganan supaya tidak melakukan pembulian kembali. Rasa simpati dan empati pada orang lain perlu diajarkan pada pelaku bullying, serta perlu adanya pengetahuan bahaya pembulian terhadap korban-korbannya. Saya Najwa Akila Hairunisa dengan NPM 2310301022. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, izinkan saya membacakan sebuah pantun sekaligus menutup pidato pada hari ini. Malam minggu pergi berkeliling, mampir dulu ke warung ramen. Jadilah generasi anti-bullying, karena bullying itu tidak keren. Sekian dari saya, semoga banyak manfaat yang bisa diambil dari pidato ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.